Saya ngeliat mukanya Mas Wito itu udah merah, dan si ceweknya ini pucet. Jadi pas ditariknya itu kayak orang dicabut nyawanya, tau gak sih bang, kayak Berarti kan di malam itu lu sempet dengar kayak suara transaksi jual beli gitu berarti. itu ramai banget berarti. Ramai banget bang. Seakan-akan tuh memang kita tuh berada di pasar. Emang bener sih bang itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi nih di besok pagi. Kali ini bareng gue Bang Mange, pria gemoy tanpa bahan pengawet. Gunung Merapi, salah satu gunung paling cantik di Jawa Tengah ini, memang terkenal akan keindahannya. Namun di balik sebuah keindahannya tersimpan juga nih sejuta misteri di dalamnya, baik itu di kalangan para pendaki, apalagi masyarakat sekitar. Ada salah satu tempat yang dinamakan Pasar Bubrah. Warga sekitar dan para pendaki sering menganggap bahwa saja di Pasar Bubrah ini ada sebuah pasar setan. Dan pada malam kali ini, gue udah berhasil menghadirkan salah satu narasumber yang mempunyai kisah horor ketika melakukan pendakiannya di Gunung Merapi. Untuk lebih tepatnya, langsung aja nih, gue sapa narasumber gue pada malam kali ini. Selamat malam Bang Ari. Malam Bang Mange. Apa kabar nih Bang Ari? Alhamdulillah baik. Waduh, sehat Bang Ari ya? Alhamdulillah. Udah berapa lama gak ketemu nih? Ternyata abis baru pulang dari Bandung. Di Bandung. Kemarin, apa hari ini baru pulang? Kemarin. 2 hari yang lalu. 2 hari yang lalu. Langsung mampir kemarin. Langsung mampir kemarin. Di Bandung ada tete-tete gelis. Banyak ya. Thank you banget Bang udah datang dan mau berbagi sebuah pengalaman pendakian lagi nih. Ini di Gunung Merapi Bang ya. Iya bener Bang Mange. Itu pada tahun 2016. 2016. Berapa rombongan pada saat itu Bang? 4 sih. 4 orang? 4 orang doang. Oke. Bang, mengalami kejadian apa aja nih Bang pada saat itu? Sedikitnya aja nih. Ngalamin tuh dari jam 8:30 malam tuh kita di Pasar Bubrah itu udah ngalamin gangguan-gangguan interaksi aja sama makhluk itu. Interaksi makhluk sekitar. Tapi untuk penampakannya dia nggak berani nampakin. Contohnya Bang, apa tuh Bang? Contoh yang paling saya takutin pas jam 11 malam itu tenda kayak dilempar sama batu sama pasir kerikil gitu dari kiri kanan. Bus. Oke Bang, untuk lebih jelasnya nanti bakal ceritanya kali Bang ya. Cerita pendakian lu nih di Gunung Merapi ya. Namun sebelum kita masuk ke ceritanya, bagi teman-teman semua yang belum subscribe, silahkan di subscribe terlebih dahulu, like, comment, and share. Jangan lupa nyalakan loncengnya agar teman-teman semua nggak ketinggalan video terbaru dari Besok Pagi. Jangan lupa juga di follow Instagram Besok Pagi, karena di situ banyak banget informasi mengenai seputaran trip pendakian, sewa rental outdoor, atau bagi teman-teman yang pengen menjadi narasumber, bisa juga langsung DM aja ke Instagram Besok Pagi. Mau nggak mau, suka nggak suka, bahwa hal gaib itu ada di sekitar kita. Tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita masuk. Oke, Bang Ari, bisa diceritain nggak Bang, awal mula pendakian itu gimana tuh Bang? Oke Bang, dimulai dari awal perjanjian saya sama teman saya. Awalnya itu sebelum naik Merapi, itu saya tuh sebelumnya udah naik ke Merbabu. Oke. Nah awalnya pas dari Merbabu itu saya mau langsung ke Merapi. Tapi karena kondisi teman saya ini lagi nggak fit dan saya ajakin, yuk langsung yuk nyambung Merapi. Ya karena deket tuh ya. Karena deket. Ya. Nah, teman saya bilang, next aja dari gitu kan. Kita pulang dulu. Nah, ya udah. Kira kita dari Merbabu pulang tuh. Nah, udah nyampe rumah. Setelah sebulan ke depan, nah baru saya mutusin buat coba Merapi nih, Bang. Ya kan? Dengan orang yang sama. Dengan orang yang sama. Waktu itu saya Merbabu berdua sama orang yang sama. Nah, ketika saya mau naik Merapi, dia mengiyakan juga. Ya udah, yuk. Kita coba Merapi. Ya udah, akhirnya kita buat janjian nih. Kita buat jadwal, ngajak lagi nih teman kerja saya nih, Bang nih. Saya ngajak teman kerja saya nih, saya WA. Gua mau naik Merapi. Katanya kalau misalkan lu mau naik, ajak-ajak gua. Nah, ini gua mau naik nih. Lu mau ikut gak? Oh, boleh, Bang. Dan ditentuin lah tanggalnya, tanggal sekian.
Nah terus ya udah dia ngajuin cuti, dapet, dan teman saya itu bilang, gue ngajak cewek gue ya, gitu. Cewek gue kebenaran baru pertama kali naik gunung Ke Merapi? ke Merapi bang. Nah, pertama kali nih. Ya udah akhirnya mutusin buat berangkat. Das. Nah kita ketemuan tuh di stasiun Pasar Senen. Kami itu berangkat dapat kereta itu jam 11 pagi. Kereta kita tuh udah harus jalan. Nah tapi kami itu di situ ngumpul dari jam 10. Kita nyampe di stasiun Pasar Senen itu jam 10 pagi karena takut telat. Iya. Nah teman saya datang. Saya jalan dong dari rumah berdua sama teman saya itu. Ketika saya udah nyampe ternyata dia juga udah nyampe. Si teman saya itu bawa ceweknya sih bener. Ya udah ngobrol-ngobrol. Sepanjang perjalanan ya udah kita ngobrol-ngobrol aja seperti biasa kan. Kalau misalkan di perjalanan ya saya karena yang ngajak, saya udah dapet channel dong buat penjemputan kita nih dari stasiun ke base camp. Nah tapi kami tuh memutuskan buat turun di stasiun Solo Jebres karena kita tuh dapat info dan si penjemput ini bilang, sampean turun di Solo Jebres aja mas, biar nanti saya jemputnya nggak terlalu jauh. Ya udah dong, kira udah saya mutusin buat turun di stasiun Solo Jebres. Nah saya nyampe di stasiun Solo Jebres itu sekitar jam 10 malam. Jam 10 malam. Nah ketika saya udah nyampe di Solo Jebres, otomatis saya calling yang jemput saya dong. Saya calling bahwasannya kalau saya itu udah sampai di stasiun Solo Jebres. Nah ternyata ketika saya telepon si penjemput ini, dia sudah sampai. Dia bilang, sampai di mana mas? Ini loh aku di sini loh, di apa ada tuh di Solo Jebres itu pelang kayak batu peresmian gitu bang. Stasiun Solo Jebres sama tantangan apa gitu. Nah saya di situ, saya fotoin dong, saya kirimin ke dia. Oh iya di situ. Wah aku di depan mas, ini mobil carry. Oh itu akhirnya ketemu. Berarti on time dia penjemputan ya? On time dia. Kami udah maksudnya kita udah sampai, ternyata dia udah nunggu. Ya udah dari situ kami berempat masuk dong ke mobilnya dia. Dan si penjemput itu nanya, kamu udah beli konsumsi atau belum gitu. Ya sebagian sih yang kering-keringan sih udah mas. Cuman ya kami ini pengen belanja sayur-sayuran nih. Tolong anterin ke pasar. Ya udah nanti kita anterin ke pasar. Nah singkat waktu kita diajak lah tuh ke pasar tradisional tuh, namanya pasar apa gitu kalau nggak salah, lupa. Diajak itu, ya udah akhirnya kami berempat belanja sayuran kayak buat bikin sayur sop. Kita beli telur, beli beras di situ, kayak minyak. Setelah beli itu kami lanjut perjalanan dan kami itu nggak langsung ke base camp. Kita itu dibawa ke tempat si penjemput saya ini dibawa ke rumahnya dia lah. Buat istirahat dulu gitu. Buat istirahat dulu. Dibawa ke rumahnya dia bilang kayak gini, udah sampean bersih-bersih dulu aja, istirahat di sini. Nanti pagi baru kita ke base camp. Nah, gitu. Nah, setelah itu kami udah bersih-bersih, kita udah mandi lah, udah rapi lah, seenggaknya kita udah seger dari perjalanan dari pagi tuh, udah kusut kan. Ditanya sama dia, sama Mas, boleh sebut namanya kan? Boleh. Tapi ya ibu kata Mas Parno lah yang anak. Nah ditanya lah sama dia, Mas Ari kamu mau trekking jam berapa? Emang biasanya trek jam berapa mas? Paling enaknya jam 8 sih mas, sedang kata dia gitu. Tapi nanti dari rumahku ke base camp jalannya jam 7 kata dia. Biar sampean bener-bener jam 8 tank udah langsung trek, jalan gitu langsung trek, ya. Nanti aku bantu masalah simaksi kata dia kan gitu kan. Itu dulu masih on the spot bang. Datang langsung simaksi langsung. Berapa duit masih kan nggak? Kalau nggak salah berapa ya, 20.000 gitu. Per orang ya? Per orangnya 20.000 kalau nggak salah ada. Nah setelah itu udah
kami nyampe base camp, buat mutusin nggak sarapan dulu tuh, karena kita itu semua berempat udah sarapan di tempat si Mas Farno dikasih makan sama dia. Singkat cerita, udah si Maxi, udah rapi semua, udah siap, udah packing ulang. Nah, kita mutusin buat bener-bener jam 8 tank buat trek masuk ke jalur. Kita berdoa dulu, langsung masuk ke jalur. Jalan menuju pos 1 dari base camp itu aman-aman aja, Bang. Kalau boleh tahu pihak base camp mana tuh, Bang? Selo. Oh, Selo. Iya. Oke. Selo. Nah, dari situ kita udah jalan. Jalan tuh santai-santai aja, jalan aman. Nggak ada hal-hal yang aneh-aneh lah, Bang, ya kan. Nah, nyampe lah tuh di semacam kayak pos bayangan gitu, Bang. Kayak ada pelang gitu. Nah, kami istirahat dulu situ. Saya kira itu tuh pos 1, ternyata belum pos 1, ya kan. Duduk situ ngaso 10 menit kita lanjut. Karena belum pos 1. Kita nanti di pos 1 kita istirahat aja. Ya udah, jalan tuh. Nah, jadi teman saya tuh nenteng air putih satu drigen itu, yang satu drigen itu isinya yang 5 liter, Bang, kayak botol kecap, tahu kan, Bang? Oh iya botol iya. drigen yang 5 liter itu. Yang ditenteng gitu ya? Iya, diteng-teng. Kamu kan sama dia nggak muat dong masuk air. Sama dia diteng-teng nih, Bang. Teng-teng sama dia. Nyampe lah kami di pos 1 semua. Nyampe di pos 1. Ya udah ada pendaki lah tuh, pendaki-pendaki lain, ya kan, kita saling tegur sapa biasa, pendaki gimana gitu, kita ngobrol, saya ngerokok. Si ceweknya si Hadi ini, dia ngerasa perutnya sakit, Bang. Baru nyampe pos 1. Ternyata katanya, Bang, perut saya kram gitu. Perut kram, ya udah akhirnya lapar kali, saya bilang gitu. Kemungkinan, kata dia. Tadi kenapa nggak sarapan, Bang, cuman dikit, kata dia. Ya udah akhirnya saya bilang, Bang Adi tuh cewek lu masakin mie aja deh, saya bilang gitu dong. Buat ganjel nanti sampai perjalanan kita sampai pos 3. Oh ya udah, emang mau nungguin Tri? Nggak apa-apa, tungguin, orang dia lapar kok, buat ngisi energi juga kan, saya bilang gitu. Dimasakin dong sama dia. Saya sekalian bikin kopi lah, ya kan. Karena tuh kita nyampe di pos 1 itu masih jam 10, Bang, masih pagi. 2 jam lah dari base camp ke pos 1, masih pagi. Masih jam 10, ya udah masih santai-santai dong di situ. Jalan juga masih jalannya belum parah banget dah. Buat naik ke itu dari base camp pos 1 belum parah banget. Ya udah. Kita nyeduh kopi, ngobrol sambil ngerokok. Di situ udah kelar, si ceweknya ini udah makan, dan perutnya diolesin pakai minyak kayu putih kalau nggak salah tuh dia. Udah agak mendingan tuh, Bang. Udah agak mendingan, saya bilang, aman Bang. Jalan lagi yuk. Ayo, kata dia. Bang Adi, aman nih. Aman, Bang Adi, ayo jalan. Udah. Akhirnya kita lanjut nih. Jalan ke pos 2. Menuju pos 2, dari pos 1 ke pos 2. Nah, maksudnya dari pos 1, itu kami jalan belum terlalu jauh lah, Bang, ya. Mau menuju ke pos 2. Itu ada burung gagak hitam, Bang. Burung gagak hitam? Burung gagak hitam. Burung gagak hitamnya itu, dia nggak terbang. Jalan di depan kami berempat itu lompat, tek kiri kanan gitu. Saya bilang, kok ada burung gagak kayak di depan? Nah, teman saya bilang, ya udah nggak apa-apa, mungkin dia ngasih tahu jalur. Karena kan kita juga baru pertama nih masuk Gunung Merapi nih, Bang, pada saat itu. Jadi kita belum tahu. Ya udah, diikutin tuh, maksudnya dianterin tuh bener-bener sama dia. Jalan di sepanjang jalan di pos 1 sampai pos 2. Nah, di pertengahan pos 2, kami berhenti buat istirahat karena belum ada, nggak ada plang, nggak ada, pos 2 juga belum kelihatan, masih jauh, masih di dalam hutan lah. Capek dong, ibarat kata kita ngaso dulu. Ngaso. Nah, cerita ini kita mau minum nih, Bang. Mau minum. Nah, saya bilang, Dad, airnya mana? Saya gituin dong. Bah, iya. Perasaan tadi lu bawa 5 liter. Lah, airnya yang lu bawa mana? Saya gituin. Ya, tinggalan, Ri. Di pos 1, kata dia. Oh, yang pas waktu makan itu? Iya. Ternyata dia pas dari pos 1 ke pos 2 nggak bawa? Nggak bawa teng-tengan. Nah, saya enggaknya pas di tengah-tengah.
itu lumayan bang, air 5 liter. Iya. Nah otomatis kalau saya mau buka mau minum ribet bang, karena di carrier saya bawa 6 minum tuh sebotol 1,5 liter. Dan saya nggak tahu dah tuh si Hadi tuh sama ceweknya bawa atau enggak. Karena saya bawa stok karena buat di atas kan. Karena kan di atas nggak ada air bang. Iya. Nggak ada sama sekali air. Lalu gimana sih? Kok bisa ketinggalan? Lupa gue. Biasa dah tuh saling main tuduh-tuduhan. Biasa dah kan. Masih labil lah. Masih egoisnya masih kelihatan bang di situ. Bilang aja lu nggak mau bawa lu. Kalau misalkan lu kagak mau bawa, bilang ke gue biar gue yang bawa. Saya sempat emosi bang di situ. Ya gue minta maaf. Masa ya saya suruh lagi? Maksudnya saya tega sih saya suruh turun lagi ke pos 1 kan nggak mungkin kan bang? Ya udah, akhirnya ya udahlah. Ditinggal berarti tuh. Udah tinggal. Akhirnya saya buka carrier, buka air buat minum dulu. Dan saya lebih herannya lagi tuh burung gagak kagak terbang-terbang bang. Ketika kami berempat istirahat di pertengahan menuju pos 2, itu dia nggak terbang-terbang. Masih aja di samping kita ya. Nah, akhirnya dari itu kita mutusin buat lanjut jalan nih bang ke pos 2. Lanjut jalan ke pos 2. Nah, burung itu setelah udah kelihatan nih saya, wah pos 2 ada di depan nih. Nah, burung itu jadi jalur begini nih bang nih. Jalur lurus nih, agak sedikit nanjak. Nah, di sampingnya itu kayak jurang tapi masih banyak pohon tinggi-tinggi bang. Ngerti kan? Iya. Nah, burung si gagak hitamnya itu pas udah mau nyampe pos 2, dia ke bawah bang. Setelah jalan, setelah lompat, baru terbang. Dan kami nyampe lah pos 2. Kayak dikawal berarti ya? Semacam kayak dikawal gitu. Nah, kita nyampe pos 2 itu sekitar jam 2:30. 2:30 tuh nyampe. Kita buat mutusin berhenti di pos 3 itu nggak terlalu lama. Saya bilang nanti jam 3 kita jalan lagi ya. Ya. Karena kita bener mau ngejar di pos campnya ini di Pasar Bubran nih. Kalau nggak salah sampai pos 3 bang, Merapi bang. Pos 1, pos 2. Cuman dia banyak pos bayangannya. Gitu. Nah, dari pos 2 setelah kami istirahat, minum ngerokok tuh nggak makan, cuma nyemil biskuit doang dah. Buat ngisi perut, biar nggak lapar banget lah bang ya kan. Jalan nih kita semua berempat, lanjut menuju ke pos 4. Ceweknya ini nih, penglihatan saya tuh masih aman bang, masih aman banget. Dia nggak ngerasain ada di pelutnya itu ngerasa sakit-sakit lagi. Karena masih aman. Karena nih dari perjalanan di bawah nih, saya memantau dia mulu nih. Saya ngeliatin gerak-geriknya dia mulu gitu. Ya udah, akhirnya saya jalan dari pos 2 menuju pos 3. Baru jalan dari pos 2 pos 3, monyet muncul bang, kera. Segede gini lah nih kira-kira nih. Duduk bang depan saya dari pinggir jurang gitu nih. Naik, duduk. Nah, saya mau jalan takut. Lah, ada monyet bet, kayak dia bilang gitu. Mana? No. Wah iya. Bilang aja permisi. Saya bilang permisi. Nah, ternyata pas saya bilang permisi itu, si monyetnya malah jalan bang ke depan kami nih berempat begini. Lah, dia malah jalan ke depan. Nah, teman saya nih inisiatif, coba gue kasih makanan. Dikasih makanan bang sama dia nih, Sukro. Dimakan sama itu monyet, dimakan. Dilemparin, dimakan. Nah, setelah dimakan, si monyetnya itu jalan ke depan. Ya udah, otomatis kami berempat jalan dong bang. Jalan berempat. Dan si monyet ini sama halnya kayak burung gagak yang dari pos 1 ke pos 2 nemenin kami berjalan. Dan si monyet ini nemenin kita juga bang jalan sampai sebelum pos 3. Tuh. Yang saya bingungin tuh di situ tuh bang. Jalan bang. Monyet ngikutin jalan. Berarti monyetnya jalan depanan tuh? Jalan depanan. Porter. Iya. Posisi saya, si Hadi, si ceweknya Hadi ini, si Hadi sama si teman saya sini, si Dedi ini. Jalan tuh. Udah, aman-aman aja tuh. Karena, wah memang menuju pos 3-nya tuh bang, jalurnya
udah sedikit menguras tenaga lah. Udah banyak banget istirahatnya itu. Tapi di situ nggak kejadian ada hal-hal yang nggak enak lah, maksudnya jalan mulus lah bang, dari pos 2 ke pos 3 itu kami jalan bener-bener mulus. Karena apa? Karena dikawal sama monyet ya kan. Ya udah, akhirnya kami nyampe lah bang di Pasar Bubra itu jam 5 kurang 10 menit. Ada plang lah Pasar Bubra gitu, kayak semacam batu besar. Nah di situ ada in memoriam kayak gitu bang. Kita foto-foto dulu dari situ, ngilangin rasa lelah capek. Dan kami nggak diriin tenda nggak di plang Pasar Bubra itu. Dari Pasar Bubra itu kita turun sedikit bang. Turun. Jadi modelnya begini bang, sedikit gambarin aja ya tempat ini. Ini Pasar Bubra nih. Pos 3 Pasar Bubra nih, dia plang nih Pasar Bubra tuh, plang Pasar Bubra. Nah kita kalau mau ngecamp tuh nggak di sini bang, kita turun dulu nih ke bawah. Turun dulu ke bawah, ya kayak turun lah, nggak jauh banget turun ke bawah. Nah di situ baru tuh bang tempat camp. Tempat area camp berarti itu. Tempat area camp, tapi di situ bukan tanah jatuhnya, kayak pasir gitu. Banyak banget batu kerikil bang. Batu kerikil, batu gede-gede tuh banyak banget di situ. Nah kita diriin tenda di situlah. Diriin tenda kita jam 5 lewat 15 menit kita diriin tenda. Selesai diriin tenda kita ganti pakaian dingin karena udah mau menjelang malam kan, pakaian dingin. Setelah udah rapi, yaudah kita buat mutusin berempat masak-masak. Masak-masak lah tuh, segala konsumsi yang kita beli semua kita masakin. Cuman kita nggak semua lah, kita sisain buat pulang. Nah dari situ udah jam 7 mulai kita makan. Dan salahnya kita di situ nggak sholat, nggak sholat maghrib, nggak sholat isya, nggak gitu. Ya udah akhirnya kita makan bareng-bareng. Nah setelah makan kita mutusin buat istirahat. Nah si Hadi ini bilang, gue istirahat ya. Si cewek gue ini sakit lagi nih perutnya nih, ngerasa sakit lagi pinggang sama perutnya. Ya udah setelah makan yang penting dah, dan saya nggak khawatir, mereka intinya udah makan aja, udah kena nasi, udah kena makanan asupan gitu, udah kata udah aman lah buat beristirahat. Ya udah mereka istirahat dulu anda. Nah saya masih ngopi lah sama teman saya, terus tenda masih ngerokok. Dan teman saya itu dia buat bilang, gue mau rebahan dulu rebahan yaudah dia rebahan. Posisi tuh tenda saya cuma kapasitas 2, emang bawa kapasitas 2, dan dia juga bawa kapasitas 2. Jadi tenda kami tuh berdua berhadap-hadapan. Ini pintu saya, ini pintu dia, jadi saling masuk gitu. Jadi nggak jauh. Ya udah dari situ saya masih ngerokok. Si teman saya ini dia rebahan di pinggir tenda. Dan tenda kan ya kata dia bilang begini, aduh di sini sakit banget anjir, kata dia gitu. Kenapa? Karena permukaan banyak batu. Karena permukaan tuh banyak batu. Apa mau pindah tenda aja? Gila PR lagi saya bilang kan. Gak usah, udah biar aja begitu. Biar aja begini saya bilang. Ya udah, akhirnya dia jelasin lagi sama di bawahnya tuh pakai apa gitu, pakai sarung sama dia tuh. Jadi matras, sarung sama sleeping bag. Nah, agak nyaman nih kata dia. Ya udah. 9 malam kalau nggak salah tuh. Dia rebahan, dia ngerasa ada itu bang, orang ngomong tapi bahasa Jawa tuh bener-bener di samping dia. Dan orangnya ini katanya dia nih dua orang berinteraksi pakai Jawa kuno. Gitu. Dan dia otomatis ngepak saya. Ngapain? Lu dengar suara orang ngobrol gak sih? Enggak. Oh ya udah. Dia bangun. Ngerokok dulu nih, ngerokok. Udah saya temenin ngerokok. Nah tiba-tiba teman saya yang dari tenda sebelah nih masuk ke tenda saya nih. Iya. Masuk. Berdua. Sendiri. Oh yang cowoknya aja. Yang cowoknya aja. Nih ceweknya sih. Si ceweknya ini saya nggak tahu nih. Belum tahu nih. Nanti saya ceritain dah si ceweknya ini. Nah, si Hadi ini masuk ke tenda saya. Masuk. Dia bilang, lu ngedenger suara orang ngomong gak sih? Dia ngeh juga bang. Nah saya bilang, gue sih nggak dengar.
Nah si teman saya yang satu si Dedi ini nyeletuk. Gue yang denger bang. Mau Jawa ya? Iya. Kenceng kan? Kenceng banget di kuping gue. Ya udah lu bilang masing-masing aja. Intinya kita jangan ganggu. Iya. Dan pikiran lu jangan kosong. Gue bilang jangan kemana-mana. Ya udah. Lu jagain cewek lu sana bang. Dia bilang gitu. Otomatis dia balik nih. Sekitar jam 10 menjelang setengah 11 dia tidur. Nah saya rebahan. Nah di sini bang, saya yang mulai diganggu nih di sini nih. Sekitar jam 11-an. Itu tiba-tiba si tenda saya ini kiri kanan belakang itu kayak ada yang lempar pakai pasir sama kerikil bang. Tus, tus, tus. Kok ngeres tenda saya bilang gitu. Itu kok berasa ya kalau itu ya? Iya, berasa. Nah otomatis saya hawa takut datang bang di situ bang. Hawa takut datang, saya langsung bangunin teman saya. Det, bangun Det, bangun. Sambil nada-nada panik ya kan. Soalnya saya mau minta tolong juga bingung bang. Minta tolong ke siapa? Karena kalau misalkan apa ya hal yang nggak diinginkan terjadi di situ, saya mau minta tolong sama siapa? Tenda cuma berdua doang. Iya. Tetangga jauh-jauh, ya kan? Ya situ saya bangunin si Dedi. Det, tenda ada yang lempar pakai pasir. Ah yang bener, gue nggak ngerasa. Ini gue ngerasa kali ini. Gue nggak ngedengar suara orang ngobrol, lu yang denger. Tapi gue ngerasa tenda kita ditimpuk pakai pasir. Gue yang ngerasa. Kayak gituin dong. Ah yang bener nih. Iya. Ya udah deh, kita berdoa aja. Kata si Dedi begitu. Nah saya masih penasaran nih bang, Det. Gimana kalau misalkan kita keluar dulu Det buat ngecek? Ayo. Tapi lu duluan ya Ri, kata Dedi. Iya, gue duluan. Ya udah nih saya ngecek nih berdua nih bang buat beraniin. Saya senterin bang, kagak ada apa-apa bang. Tenda juga jauh saya bilang. Gelap itu bang pada saat malam itu tuh gelap banget. Nah udah saya buat mutusin balik ke tenda. Ketika balik ke tenda, saya ngerokok sambil ngopi. Nah ketika pada saat ngerokok sama ngopi, teman saya masuk. Tapi dia masuknya nggak pelan-pelan. Kayak orang tergesa-gesa. Geruk. Lu kenapa bang? Saya begitu ya. Tenda gua ada yang goyang-goyang. Ah yang bener saya merinding tuh bang. Jadi dia ngomong dia pindah ke tenda saya tuh dengan gelogat tergesa-gesa. Kayak panik. Dia bilang, tenda gue ada yang goyang-goyang. Begitu bang. Saya bilang, yang bener lu bang. Beneran Ri. Tapi cewek lu gimana? Cewek gue pules tidur gak sama sekali bergerak. Tidur dengan satu gaya begini mulu. Lu tenggol cewek lu bang. Saya gituin, takutnya kenapa-napa. Udah sih Ri, cuma nyaut gitu doang. Tapi masih aman kan? Masih aman. Ya udah. Akhirnya, yaudah nih, tenda lu buka aja dah bang. Pintu tendanya dia dibuka nih bang. Dan teras saya gulung, saya buka juga. Jadi kelihatan tuh. Karena tenda kami ada padapan. Nah kami duduk di dalam tenda saya tuh bertiga empet-empetan. Ngerokok lah saya tuh di situ ngopi. Ketika saya ngopi bertiga, ngerokok bertiga. Ini di tenda, belakang tenda saya nih, itu rame banget orang bang. Dan saya speechless bertiga main tatap-tatapan. Begini. Saling tatap-tatapan. Saya kira saya doang yang merasakan. Tapi dia juga ngerasain tuh. Bertiga-tiganya? Bertiga-tiganya. Wah. Ri, saya merinding bang. Kok rame banget Ri? Si Dedi bilang gitu. Kok rame banget ya? Iya dia rame banget ya. Tuh posisi bener-bener bang. Jadi tuh gimana sih? Kita di tengah-tengah pasar. Tenda kita satu di situ. Itu bener-bener orang kayak di pasar bang, interaksi. Ngomong banyak buat orang ngomong bang, banyak orang berinteraksi, banyak orang kayak transaksi jual beli gitu, tapi dengan bahasa Jawa. Dan kami tuh nggak tahu dia ngomong apa itu. Tapi kedengaran kami itu semua rame, seakan-akan tuh kami memang ada di posisi itu lagi ada di pasar, gitu bang. Terus saya di situ malam itu merinding, saya doa yang saya bisa. Itu kami diganggu tuh mulai diganggu dari jam 9 sampai jam 3 subuh bang. Digangguin. Begitu terus tuh berarti itu? Ada gangguan lain bang setelah
dari kami udah denger pasar setannya ini, apa di pasar Bubrani, Keramaian itu ya? keramaian kayak di pasar gitu, itu sempat hening bang, terus hening. Nah langsung si Hadinya ini langsung pindah ke tendanya, nemenin si ceweknya. Coba bang, saya bilang, senggol cewek lu, tepak-tepakin, masih tidur aja udah masih otomatis udah kami buat nutup teras. Bang tutup bang ya, gue mau tidur karena gue pengen summit nih. Nah kata Dedi, lu yakin mau summit? Gini hari kita belum tidur. Nah yakin lah Ded, gue bilang. Kita juga nih gangguan gak bakalan kelar lah. Gak mungkin lah kita sampai pulang digangguin. Itu jam 1 bang, saya ngomong begitu. Ternyata dari setelah jam 1 itu ada lagi gangguan bang. Gangguan lagi tuh kayak tenda saya tuh kayak diginiin sama tangan nih. Gitu. Nah, di situ saya makin takut. Yang saya takutin ketika tenda saya digituin pakai tangan, takutnya tuh tenda saya bolong bang. Takutnya tuh makhluk kukunya panjang. Wah, halusinasi saya udah ke situ bang. Pikiran saya udah kemana-mana tuh malam itu bang, bener. Dan saya yang takut itu sih ketika tenda saya diginiin. Berapa kali hentakan gitu. Otomatis saya bangunin lagi. Dan si Dedi itu juga ngerasain. Udah Ri, kita baca doa aja Ri. Semoga memang dia cuma ngasih interaksi kita gini aja lah. Tapi ya sebisa mungkin jangan nampakin lah ya. Iya. Iya dah Dit. Nah dari situ saya cuekin tuh bang, saya cuekin. Nah ini kan lampu tenda tengah tuh agak sedikit terang ya bang ya, ke bawah. Itu belum saya redupin bang lampu tenda. Sekitar jam 2-an tuh saya ngalamin lagi bang. Tiba-tiba tenda dari luar tuh yang tadinya di dalam terang lama-lama redup. Jadi tenda saya tuh kayak ada yang nutupin boyang hitam. Saya lihat dari belakang bang, ngeliat. Jadi kayak orang gede tinggi tapi hitam dari belakang. Lama-lama pas saya lihat kalau dari dalam tenda ya bang ya, kalau kita centering kan otomatis bayangan belakang kelihatan ya. Iya. Kayak bayangan ada orang lewat gitu. Ini bayangan gede tinggi lama-lama tinggi, nutupin tenda saya berdua. Halo sob, sebelum lanjut ke video, gue mau kasih tahu nih bagi teman-teman semua yang mempunyai cerita horor, kalian bisa langsung aja kirim cerita kalian ke Instagram kita, yaitu dengan keywordnya besokpagi.edv atau ke email besokpagi.ch@gmail.com. Tunggu apa lagi? Langsung aja kirim cerita kalian segera. Jadi tenda saya tuh ngerasa gelap. Saya di situ baca ayat kursi, apa aja yang saya bisa baca, saya baca di situ. Di situ saya udah nggak karuan bang rasanya bang, udah hawa takut. Iya, jujur lah takut lah bang di situ. Teman saya juga gemeter. Sampai saya bilang kayak gini, ya udah kalau memang mau ganggulah. Tapi di sini tujuan saya juga nggak ganggu. Tujuan saya di sini baik. Saya cuma mau liburan. Kalau memang mau ganggu dengan suara-suara aja. Tapi saya minta satu, tolong jangan nampakin. Saya sampai ngomong begitu bang. Jangan nampakin. Karena saya kalau udah ditampakin, saya takut tuh. Iya. Di situ. Konsentrasi bisa buyar kalau buyar gitu ya. pasti. Nah, setelah kejadian itu tiba-tiba lampu senter saya tuh pas saya ngomong gitu, tiba-tiba terang lagi bang. Terang dengan sendirinya bang. Yang tadinya redup, tiba-tiba terang dengan sendirinya. Tapi terangnya nggak kayak terang banget lah. Terang. Tuh sekitar jam 2 bang, jam 2 malam. Udah nih, sampai kita berdua bang, bener-bener nggak dibikin nggak tidur bang. Bener-bener nggak dibikin nggak tidur. Padahal kami niatnya memang mau summit. Tapi ceritanya lain lagi. Tapi pas setelah itu, si bayangan gede hitam ini setelah udah kami lewatin, itu gangguan ada lagi bang. Itu gangguan kami di situ nggak berhenti bang. Dari jam 9 malam sampai jam 3 subuh itu gangguan sepanjang malam di pasar Bubra itu. Gangguan berikutnya kayak ada orang jalan, pendaki sekitar 3 atau 4 orang jalan bang.
itu menghampiri tenda kami berdua. Tak 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 tak. Dan yang denger tuh juga bukan saya, berdua. Rih, pendaki ada yang mau buka tenda kali, kata teman saya begitu. Iya kali deh, ya coba kita keluar, kita sapa. Dan si langkah kaki itu sempat berhenti bang di samping tenda saya, sempat ngobrol bahasanya, bahasa orang-orang Jawa barulah kayak ya wes di sini wae gitu. Diriin tendanya katanya. Ya udah, wah ada suara kayak gitu, kami tenang dong. Ada yang mau buka tenda, ternyata di samping tenda kami. Setelah kami mutusin berdua buat tegur sapa sama pendaki, pas kita keluar tenda, tes kagak ada orang bang. Nggak ada orang, demi Allah nggak ada orang. Kan sempet dengar suara ya? Sempet dengar suara. Pas kami keluar tenda, nggak ada orang sama sekali. Tuh, situ saya bingung tuh. Ini apa lagi saya bilang kan. Udah dari situ, ya udah masuk. Ya udah, setelah kita keluar tenda ternyata nggak ada orang, udah masuk. Tibalah jam 3 subuh, kami mutusin udah. Dari jam 3 subuh itu gangguan nggak ada. Ya udah, saya rebahan dong. Rebahan tuh selama saya rebahan dari jam 3 sampai jam 4:30 itu nggak ada sama sekali gangguan. Nah 4:30 ini saya bangun karena saya nggak tidur kan, sama si Dedi itu nggak tidur. Buat mutusin buat ngecek si Teman yang depan tenda itu ya? Teman saya yang di depan itu. Coba udah subuh nih Det, bangun kita cek depannya. Cek depan, pas saya buka tenda, si Hadi perantau ini lagi jongkok di tenda begini sambil nepakin ceweknya bang. Lu kenapa? Saya bilang gitu. Ini cewek gue dari pas istirahat nggak gerak-gerak nih. Gue bingung. Gue pegang badannya nggak dingin. Ya kan? Terus kenapa? Gue bilang. Ya udah. Coba nih, saya tangani nih bang, coba kan. Saya pegang. Namanya Aini. Saya bilang, Kak ini aman. Dia ngangguk kepala. Aman katanya. Pikiran aman dong. Ya udah Dit, coba Dit bikinin teh hangat coba. Saya bikinin teh hangat. Teh hangatnya itu saya campur tolak angin. Saya seduh, saya campur, saya suruh minum si ceweknya itu. Itu posisi jam mau jam 5 lah. Dah mungkin angetan kali ya bang badannya. Badan angetan. Nah si ceweknya ini tiba-tiba ketika saya kasih teh hangat, dia ngerasa kayak kedinginan, gemeter sambil begini. Nah ternyata si cowoknya ini, si Hadi, dia udah siap. Dia bawa emergency blanket bang. Coba bang, gue bawa ini nih emergency blanket. Coba cewek gue kuel pakai ginian. Ya udah bang, coba bang. Gue sambil masakin air hangat, gue bilang, sambil masak nasi lah, gue bilang nganget-ngangetin biar dia keisi perutnya, supaya nanti dia bangun langsung makan gitu ya. Dia bangun makan. Nah mungkin nanti kita pagi dikasih panas lah, saya bilang gitu, biar langsung kejemur. Ya udah setelah itu dia mau bangun tuh bang, dia mau bangun, cuman dengan posisi dibungkus-bungkus aluminium blanket atau ya kan, emergency blanket. Minum juga disuapin tuh sama si cowoknya itu, suapin. Akhirnya udah agak siuman, matahari juga udah terbit tuh, udah agak kelihatan tuh 5:30. Nah 5:30 ini dia mutusin buat keluar nih kedua. Nah saya tuh niatnya mau summit jam 5 bang, kan dengan posisi keadaan kayak begitu. Ada ketunda ya? Ketunda. Ya udah akhirnya saya tanya, aman Kak ini? Aman. Gue tinggal summit, aman gak nih Bang Hadi? Udah bang, aman. Lu summit aja, gue di sini aja sambil nemenin cewek gue. Ya udah. Sebelum berangkat summit, ada nih bang pendaki 2 orang marahin saya. Mas, ayolah summit bareng. Ayo mas, duluan mas, tadi saya duluan. Nyusul. Udah bareng aja. Pendaki itu kayak SKSD gitu kayak ke kita ya. Ya udah kita tungguin ya tuh. Temenin aja lah, udah. Ditungguin mas sama dia. Tungguin. Udah akhirnya jalan bareng kita berempat. Panjang pendakian. Bang, gue tinggal ya. Iya. Jalan tuh.
sepanjang perjalanan kami summit nggak ada sama sekali gangguan dah. Aman tuh. Aman. Dan kita di Merapi itu dikasih cerah bang, bener-bener dikasih bagus banget. View-nya emang bagus banget dari puncak Merapi, dari puncak CCTV bang. Dari puncak CCTV tuh. Iya. Merbabu view-nya tuh emang gokil banget sih. Puncak Garuda ya? Puncak Garuda. Tusuk gigi. Tusuk gigi. Tusuk gigi mah Raung ya? Puncak Garuda ya? Ada puncak tusuk gigi. Iya, ada yang di sebelah kanan. Cuman kita nggak ke situ. Oh. Kita di puncak CCTV-nya tuh. Oke, iya. Yang CCTV tuh yang nggak ada tunjukannya begini. Iya, yang ada ininya tuh. Ya, itu yang tempo hari ada pendaki yang jatuh dari situ kan. Puncak Garuda yang. Iya. Ya itulah, pokoknya itulah. Nah, kami di samping karena nggak berani ke situ. Dari kami tuh berangkat summit jam 6 kurang. Nyampe atas tuh jam 8:30. Karena jalurnya memang pasir bang. Puncak Merapi itu pasir. Ya cukup nguras tenaga lah. Di atas kami setengah jam doang buat foto-foto, ngambil view momen-momen bagus-bagus. Setelah itu udah kami turun mutusin. Turun mah cepet bang, kagak ada sejam amat kami lari dari atas. Merosot, karena iya khawatir juga kan sama keadaan si ini, mungkin masih pikiran saya takut kenapa-napa lah. Makanya kita berdua sama Dedi itu nggak lama-lama di puncak. Saya pamit dah tuh sama pendaki yang negor saya buat puncak bareng. Saya duluan ya mas. Oh iya duluan. Ntar saya nyusul. Saya masih pengen foto-foto. Ya udah foto-foto turun. Saya kira saya nyampe tenda, saya udah dimasakin. Udah dimasakin maksudnya. Tapi pas waktu jalan ngomong nggak gitu? Enggak. Biasanya gitu bang, waktu pendakian sama dia. Biasanya dia peka gitu. Dia summit. Dia kan kalau setiap pendaki nih, si Hadi ini udah berapa kali kan naik gunung sama saya. Dia selalu memang nggak pernah mau ke puncak itu, nggak buat summit. Dia tuh lebih demen nikmatin alam bener-bener gitu. Dia nggak targetnya bukan puncak. Iya. Nah biasanya kalau ketika kami udah nyampe puncak, ini masakan udah jadi nih sama dia nih. Iya pas turun itu ya. Pas turun. Nah ini nggak ada sama sekali bang masakan apa air teh. Karena dia pikiran, bang sorry bang, gue gak sempet masak bang. Kenapa emang? Gue masih khawatir sama cewek gue. Cewek gue dari tadi gulagatnya aneh-aneh katanya. Aneh banget. Ya udah dong. Dari situ ketemulah si pendakinya ini. Yang dua itu? Yang orang itu. Si Mas Wito sama Mas Widi namanya. Si Mas Wito ini kayak orang peka bang. Kayak orang peka, kayak orang... Ya saya anggap orang itu bisa lah. Si ceweknya itu posisi duduk. Nah si Mas Wito ini bilang ke saya, itu teman sampean nggak bener itu. Nunjuk ke arah ceweknya berarti. Teman sampean beda, udah beda itu bukan teman sampean. Wah pantesan mas, dari semalam dia nggak gerak-gerak. Gitu. Nah pas dari situ, yuk masuk yuk ke tendanya yuk. Mas, ceweknya bawa ke tenda. Saya iniin. Ngedobatin lah ya. Saya mau diituin biar kata si Mas Wito ini bilang, ini kasihan si tubuh cewek ini udah ngerasa capek dari semalam. Karena ternyata tuh dari semalam udah diganggu, udah ditempelin. Sosok kata Mas Wito itu cewek itu tapi berpakaian kebaya gitu. Nah yang saya kagetnya lagi, kenapa ini cewek nggak ngomong. Ternyata tuh dari pas pendakian itu dia nggak haid. Dan yang saya lebih keselnya lagi apa, kenapa sih ini cewek nggak ngomong gitu. Dia haid. Iya, jadi pas naik itu dia nggak haid. Dia haid tuh katanya malam bang. Pas di tenda. Pas di tenda. Haid di tenda. Tapi dia nggak ngomong. Dan nah salahnya ceweknya itu dia nggak ngomong. Sama pacarnya nggak tahu. Pacarnya nggak ngomong. Pacarnya juga nggak tahu. Jadi tuh posisi di tenda itu dia haid itu dia nggak bersihin bang. Sampai pagi dia nggak bersihin. Dia nggak pakai pembalut. Jadi darahnya iya ngalir aja. Pas dilihat di sleeping bag dibuka, seret. Darah semua berarti. Darah semua. Kenapa nggak ngomong ya? Nah langsung kena pas saya gini,
kenapa nggak ngomong sih? Gue bilang kalau dapet. Dia bilang dia takut katanya. Takut apa gitu. Pokoknya dia takut aja. Dia juga pada saat itu pas mau bilang, katanya tuh badan dia tuh nggak bisa bangun, berat katanya. Gitu lah. Tapi dia bawa stok pembalut nggak tuh? Ada. Oh, bawa mungkin dia memang udah tahu tanggal-tanggalnya dia pengen makanya dapet. dia ada persiapannya. Makanya ya salahnya dia kenapa nggak ngomong. Jadi imbasnya tuh ke kita loh. Jadi ya sepanjang malam bang kita diganggu. Berarti langsung ke distract. Ternyata malam ini gue digangguin karena ini. Iya gitu ya. kan otomatis kalau di gunung ya ada darah-darah segar kan. Ibarat kata kan mengundang gitu, bang. Nah dari situ si Mas Wito itu bilang, udah kan udah agak siuman nih ceweknya ini. Tapi kita disuruh keluar sama Mas Wito, suruh cewek itu sendiri, kamu bersihin. Ini tenda nggak apa-apa, kotor atau becek, yang penting kamu bersihin. Iya. Dan yang bekas-bekas darahnya itu kamu masukin plastik, jangan dibuang. Udah kami keluar tuh berempat. Nah Mas Wito ini bilang ke kita ngomong begini, ini cewek sampean nanti bakalan diikutin terus gitu sama yang nempelin ini. Katanya memang si yang nempelin itu demen sama ceweknya ini. Karena mungkin ngeliat darah itu. Karena ngeliat darah itu. Tapi nanti saya bantu sebisa mungkin, nanti saya kawal sampean sampai bawah. Kita turun bareng. Okay. Alhamdulillah, saya bilang masih ada orang baik. Gitu. Terima kasih banyak ya atas bantuannya. Iya, saya di sini bukannya karena apa, saya di sini cuma niat nolong karena saya udah nggak tega ngelihat si cewek ini katanya. Karena tuh ya namanya orang peka gimana sih bang? Kayak ngelihat si tubuh cewek ini itu kayaknya udah nggak karuan bang. Udah lemah banget katanya. Cuman karena deketin sama makhluk itu jadi dia masih bisa berdiri gitu. Ini sepanjang jalan aja dia ngikut kok kata Mas Vito gitu. Masih ada di tubuhnya, cuman biarin aja nanti biar sampai bawah. Kan intinya masih ada saya kata Mas Vito begitu, biar nanti di pos 1 ketika mau nyampe base camp baru saya netralin. Saya buang. Kata dia. Ya udah. Sepanjang jalan turun tuh berarti nggak sempat makan berarti tuh? Sempat makan nggak bang? Nggak makan, berarti langsung packing tuh? Langsung packing. Itu posisi jam sebelum Johor sih. Sebelum Johor kami udah turun karena buat ini si ceweknya ini. Nah setelah itu dari Pasar Bubra sampai pos 2 itu kami jalan nggak ada hal-hal yang aneh lah, ibarat kata istirahat, nggak ada terjadi hal-hal yang aneh yang kita inginin, apa yang kita nggak inginkan lah, hal-hal aneh. Nah setelah itu kami nyampe pos 1. Di pos 1 itu kayak ada pendopo bang jadinya bang, kayak balai, kayak pendopo gitu. Kayak shelter berarti gitu ya? Kayak shelter. Nah. Duduk di situ. Nah, si ceweknya ini tiba-tiba duduk madep ke sana. Begini. Sambil uncang-uncang kaki. Dia ketawa, Bang. Begitu. Mas saya otomatis yang di sampingnya, kenapa ini Mas Vito? Udah biarin. Saya pengen berinteraksi dulu sama dia. Katanya. Wah, merinding bang saya di situ bang. Nah, akhirnya dia sambil ketawa tuh si ceweknya itu ditanyalah sama si Mas Vito ini. Kamu kenapa nggak mau keluar juga? Kan saya udah bilang, kasihan cewek mbak ini. Dia ngomong begini ceweknya. Saya suka katanya. Saya pengen ikut sama orang ini. Karena saya suka. Dia wangi katanya. Tapi nggak bisa begitu katanya. Nggak bisa begitu. Caranya nggak gini. Kasihan. Kalian udah beda alam katanya. Kalau memang kamu nggak mau keluar dari mbak ini, ya dengan secara paksa. Pasti dikeluarin tuh dengan cara paksa. Dengan cara paksa. Sampai Mas Vito bilang gini, saya leburin kamu, saya hancurkan kamu, saya musnahkan kalau memang kamu nggak mau keluar secara baik-baik. Tetap nggak mau bang. Ada kali 15 menit itu. Kami tuh sampai pos 1 itu jam 3:15 lah.
udah sore banget, ibaratnya belum sore-sore banget jam 3. Kalau misalkan memang kata Mas Vito, kalau memang kamu nggak mau keluar dari raga Mbak ini dengan secara paksa, saya akan keluarin. Tetap dia nggak mau, masih nakal itu si yang nempel di badan itu. Udah otomatis saya agak sedikit ngejauh, si cowoknya ini megangin bang, megangin ceweknya. Wah berontak gimana gitu lah, kayak orang kakunya dok begitu di shelter kan, berisik banget kan pakai sepatu, tendanya balik begitu kan, dok. Wah sambil teriak dah, teriak begitu. Akhirnya alhamdulillah sama Mas Vito Keluar juga tuh keluar juga. Tapi wah saya ngeliat mukanya Mas Vito itu udah merah, dan si ceweknya ini pucet. Jadi pas ditariknya itu kayak orang dicabut nyawanya, tahu gak sih bang, kayak begitu. Udah bener dicabut paksa udah Iya, sampai nggak. Wah saya di situ merinding posisi bang, bener-bener. Padahal siang tapi merinding saya di situ. Dari situ, alhamdulillah siuman. Tapi sempet pas keluar itu sempet agak pingsan, dia langsung jatuh. Brak aja. Udah dinetralisirin si ceweknya itu. Si Mas Vitonya itu ngambil air, dia sila, dibacain doa sama dia tuh. Suruh minum kami berempat. Ini kalian minum berempat. Wah itu Mas Vito menang, the best banget bang, saya bilang. Orang yang baru kenal mau nemenin saya turun bang. Karena mungkin memang dia karena udah ngerasa ada yang aneh kali dari tim kami ya. Makanya dia mau nemenin kami turun gitu. Ya kan? Nah setelah itu sampailah kami turun sampai bawah. Nah nyampe bawah kami bersih-bersih, baru tuh saya tanya si cewek itu bang, lu kenapa sih malam itu nggak mau bilang kalau lagi lu dapet? Lu tahu gak yang kami rasain bertiga itu pada malam itu gimana? Ya gue nggak tahu kan, gue tidur. Lu bukan tidur. Pokoknya jangan sekali-sekali lagi kalau misalkan memang lu dapet, jujur lu aja gitu ya. Lu jujur aja, nggak akan marah kok kami juga. Iya. Ya apa boleh buat, masa kita udah di atas lu dapet kita turun kan nggak mungkin gitu. Iya benar. Masa dia dapat kita masukin lagi tuh kan nggak Iya mungkin. kan nggak mungkin kan, pasti otomatis intinya lu bilang. Iya salahnya gue situ. Gue nggak bilang, pertama gue takut, kedua takut ngerepotin, terus ketiganya dia nggak mau ngeliat hal-hal yang aneh-aneh katanya. Karena dia udah punya pikiran, gue pasti bakalan ngeliat gitu kalau gue lagi dapet. Karena nih cewek ini dibilang tuh lampayuni bang, kalau orang bilang. Lampayuni itu. Apa tuh? Lampayuni itu orang yang gampang, ngerti? Gampang kemasukan. Tulang iga jarang. Iya. Tapi kalau orang kami bilang tuh lampayuni. Lampayuni. Iya. Itu bahasa dari mana tuh? Nggak tahu. Kalau lampayuni itu. Lampayuni itu dari nyokap sih bilang. Ini orang lampayuni nih, gampang kemasukan. Iya. Ya udah dari situ. Ini belum kelar bang, cerita saya ini nyampe rumah belum kelar. Nah udah kita pulang nyampe rumah. Pas nyampe rumah, ternyata si teman saya nih pulang sama orang tuanya ditegur. Kenapa? Ditegur. Jadi si Dede ini ternyata pulang, ada yang ikut. Masuklah ke raga almarhum mamanya Dedi. Nah, mamanya si almarhum mamanya si Dedi itu bilang, lu kotor lu nakal lu dari mana lu gitu, ambil nunjuk si Dedi gitu. Dedi kaget dong. Nah Dedi dari situ langsung peka, wah mungkin dari gunung kali ini ke bawah. Nah dipanggil lah orang bisa situ ya. Bisa situ. Ternyata bener. Berarti ikut sampai rumah. Ditanya, lu dari mana? Dari gunung. Gunung mana? Kata Ustadz. Gunung Merapi. Ada hal kejadian aneh-aneh gak di sana? Ada. Ceritain dah langsung sama si Dedi gini dari awal ini. Wah Pak, udah bener kata si Pak Ustadz.
dia ngikut. Akhirnya sama si Pak Ustadz itu alhamdulillahnya dibalikin. Siuman lah nyokapnya. Nah dari situ saya dipanggil sama orang tuanya, si orang tua lakinya. Besok-besok kalau misalkan mau naik dari rumah, bacaan dulu, terus jangan aneh-aneh. Emang ya saya jelasin dong di situ. Ya kami di situ nggak aneh-aneh kok Pak, saya bilang. Memang kami niatnya cuma buat naik. Buat memang kebetulan ada yang lagi head memang aja kebetulan gitu ya? aja. Di temen saya tuh cewek ada yang head tapi nggak ngomong. Itu pas lagi malam-malam keluar keluar darahnya itu. Nah dari situ udah kita dikasih nasihat sama dia sama orang tuanya gini. Udah dari situ ya saya bilang ya udah kedepannya saya bakalan bilang sama bapak mohon maaf Pak kalau misalkan memang kejadian yang efek masuk ke ibu, saya bilang tapi ke saya mah nggak apa-apa maksudnya gitu, maksudnya ngefeknya ke orang lain iya, gitu. Saya minta maaf juga, saya bilang. Akhirnya ya udah nggak apa-apa lupa, yang penting udah selesai, udah semua udah dibalikin semua, ya udah. Terlepas dari situ saya tanya langsung WA ke Hadi itu, cek lu masih aman? Masih aman alhamdulillah. Coba cek masih kayak gitu gak? Enggak, udah masih aman. Udah aman berarti itu? Udah aman. Nah dari situ udah lepas kami. Kan itu aja sih bang cerita yang saya alamin di Gunung Merapi itu. Nah yang gue pengen tanya ini kan dia naik sama pacarnya. Sekarang jadi nggak tuh? Jadi bang. Jadi. Udah punya anak malah sekarang. Oh kan banyak tuh yang naik gunung bareng. Udah merit ya. Saya sempet datang juga ke acaranya. Sempat merit, sekarang udah punya anak satu. Udah punya anak satu. Alhamdulillah berarti ya. Oke Bang Ari, thank you banget nih Bang. Udah mau berbagi pengalaman pendakian. Ini keren banget sih Bang, udah juga Bang di Gunung Merapi Bang. Itu per tahun 2016. Pada saat itu suasana di Pasar Bubrah itu gimana Bang? Pas lu sampai, apa yang lu rasain pada saat itu Bang? Pas lu sampai ke Pasar Bubrah. Pasar Bubrah tuh ya, yang saya rasain tuh ya seneng. Tadinya mak, yang saya tuh seneng. Wah nyampe juga ternyata ini loh. Pasar Bubrah yang terkenal itu dulu itu. Oh ternyata begini. Memang sih di situ ada tanduk bang, tanduk apa itu, tanduk kebo apa itu? Tanduk. Oh memang. iya Di iya. pasar itu ada tanduk. Saya sempat foto juga di tanduk itu kan. Nah kenapa ini permasalahannya kan perempuan ini ya? Kenapa dia menstruasi di tenda malam-malam? Kenapa nggak bilang sama pacarnya lah ya? Kalau emang dia malu sama temen, sama lu atau sama temennya itu, kenapa nggak sama pacarnya dia bilang ya kan? Dia langsung dibersihin gitu loh. Itu yang saya nggak habis pikir di situ tuh. Makanya itu saya pas itu sedikit agak kesel sih bang sebenarnya bang. Coba kalau misalkan lu ngomong gitu pada malam itu kejadian lu dapet, mungkin kita nggak bakal ngalamin hal-hal yang aneh kayak yang kita alamin. Mungkin gitu. kalau lagi dapet langsung dibersihin ya nggak masalah. Iya itu darah sampai ke SBSB berarti. SBSB bang. Pasti rembes ke tenda itu. Saya nggak tahu dah tuh pokoknya. Pokoknya tenda dia bau amis lah pokoknya intinya. Karena kan pada saat disuruh cuci kan di situ dicuci semua pakai air, diucap-ucap dalam tenda. Iya. Kan? Gitu ya. Dan dia beralasannya takut. Dia alasannya takut. Dan takut nyusahin. Kalau kayak gitu malah nyusahin gak sih? Malah nyusahin kita bang. Coba kalau misalkan ngomong, ya kan? Mungkin kita nggak ngalamin hal kayak gitu. Kalau misalkan sumpah dia ngomong, ya mungkin otomatis dia malu atau buat ganti pembalut. Ya malu. kan ada pacarnya, ya kan? Ya kami kan bisa keluar. Atau dia malu karena di Pasar Bubrah kagak ada semak belukar buat ganti atau buat kencing gitu. Karena kan lepas, nggak ada pepohonan sama sekali di Pasar Bubrah itu kan. Lapang kosong udah kayak bener-bener. Berarti kan di malam itu lu sempet dengar kayak suara transaksi jual beli gitu berarti. Itu ramai banget berarti. Ramai banget bang. Seakan-akan tuh memang kita tuh berada di pasar. Emang bener sih bang itu. Oke. Yang saya takutin ya bener-bener kejadian. Saya kira itu cuma cerita-cerita apa gitu ya, Pasar Bubrah, Pasar Setan. Tapi ketika saya naik, saya ngalamin bang. Nah tenda si Waswito ini jauh nggak sih dari tempat tenda lu itu? Jauh bang. Jauh. Dia nih, jadi nih kan kami kan bikin tenda gini nih. Nah otomatis kalau kita mau ke Pasar Bubrah atas kita naik lagi nih. Oh iya. Nah naik, dia posisi bikin tendanya di sini. Sebelum Pasar Bubrah, dekat Batu Gede. Oke. Dia bikin tenda di situ. Makanya dia mau nungguin ya, mungkin dari situ udah mulai ini kali dia tuh. Udah mulai. Karena orang itu peka, orang itu bisa. Iya, makanya ayo bareng yuk tenda. Iya, gitu. Ternyata pengen nolongin secara langsung ya. Tapi baik banget sih tuh Mas itu ya. Wah, saya makasih banget Bang. Itu sama nah, itu. mungkin nggak sih kalau emang nggak ada ditolongin sama Mas itu lu bisa lancar tuh pas turun gitu? Nggak ngerti Bang.
kita nggak tahu dah. Iya. Otomatis kalau misalkan memang udah ada gangguan, mungkin sepanjang jalan Iya. itu udah pasti nggak benar bang. Karena kan nggak ada yang ngontrol bang. Iya, karena kan pada saat itu didampingin juga ya. Iya, sama pada dia saat tuh. itu, pada Berarti saat- turun bareng lu ya? Turun bareng bang. Orang itu bener-bener baik banget bang. Mas. Orang mana itu? Semarang. Oh, Semarang. Iya. Oke. Mas komen mas kalau masih ada ya. Komen aja nggak apa-apa. Iya, Saya kalau malah mau inget ketemuin ya. bang kalau misalkan Nah, masih ada. itu harus terima kasih lu, Iya. ucapan terima kasih lu kirimin apa kayak gitu. Tapi saya sempat nemuin dia. Hmm. Sempat saya main ke sana dulu. Oh, pernah juga main Pernah kesana main gitu. ketemu. Oh, oke, masih banyak orang baik berarti di Iya. luar sana tuh ya. Masih sempet. Oke Bang Ari, thank you banget nih Bang, udah mau berbagi pengalaman pendakian ya. Ini keren banget sih nih. Dan di sini gue juga, kalau untuk gue pribadi nih ya, mau perempuan datang bulan atau nggak datang bulan, kalau mau naik ya naik aja Naik gitu. aja. Nggak ada permasalahan karena dia gampang dimasukin apa gimana. Yang penting kan ini? dari perempuan itu sendiri ya kan. Yang penting dari pendaki perempuan itu sendiri, ya dia bisa ngebersihinnya apa gimana ya. Insya Allah aman-aman aja kok. Dan gantung orang bang kalau Nah kita- itu karena kan setahu gue ya, kalau orang yang dapet atau datang bulan kan emosi itu kan gak stabil, cepet capek, cepet lapar juga, nggak mau makan. Makanya kan dari awal pendakian tuh Oh, dia, dari iya, pos 1 aja bang, dia udah ngerasa perutnya sakit mulu bang. Ingat nggak waktu Nah, saya iya di situ lu nggak berpikir nggak berpikir gitu. kalau ini bakalan datang bulan nggak sih? Iya. Dia cuma bilang kram doang. Kram perutnya sakit, ya, Ya, itu kan tanda-tanda orang mens kan begitu. kan saya bukan cewek bang, jadi saya nggak tahu. Emang lu pernah pacaran apa? Ya kan saya nggak nanya-nanya ke situ bang, untuk pacaran ya kan. Gitu. Oh iya mungkin dari awal. Iya, Perut mungkin kram, dari perut situ kram. dia udah Dan ngerasa- makan nggak mau ya? Makan nggak mau. Oke. Mungkin dari pos 1 itu kan dia udah ngerasa sakit perutnya itu, mungkin ya Ya itu kali turun malam kali itu lah. Iya, iya. Darahnya der. Salahnya dia kalau saya bilang mah goblok banget sih, Iya, sumpah, Bang. nggak ngomong Nggak aja. ngomong. Coba kalau ngomong Kalau juga ngomong sih nggak masalah. nggak masalah, Bisa, Bang. teman-temannya Mungkin bisa cover gitu kan. Iya, mungkin kejadiannya nggak kayak gini gitu loh. Iya. Mungkin Mungkin kita berbeda aman-aman lagi, aja, baik-baik aja kalau memang lu tahu alurnya gitu loh. Benar. Mungkin emang salahnya dia juga baru pertama kali kan, Bang, si ceweknya itu naik. Tapi sering-sering naik lagi sekarang dia itu. Pas setelah nikah itu. Oh, saya udah jarang ketemu Udah setelah jarang nikah. ketemu. Sama si temen lu juga itu jarang ketemu. Karena udah beda store juga sama dia. Dan ada beberapa juga nih gunung di Indonesia yang melarang bahwa saja kalau perempuan lagi head itu nggak boleh naik. Biasanya tuh kalau kayak gitu ada titiknya nih, batasnya ini nih. Setelah ke puncak nggak boleh, biasanya kayak gitu ya. Iya. Tapi kalau di Gunung Merapi pada saat itu boleh nggak sih pantangan kayak gitu? Ada lah bang, pasti dari warga sekitar mah ada yang bilang. Cuman karena memang posisi keadaan kita berangkat nggak ada yang dapet si cewek itu. Kan pas dapet pada saat di jalur, pada saat kita ngecamp. Iya, itu dia parah banget berarti Iya, ya. mungkin kalau misalkan memang dia udah dapet dari jalan pendakian atau kita dari mau si Maxi dia udah dapet, ya mungkin nih otomatis si cewek itu nggak boleh naik kan? Cuma ada pos berapa gitu Ya ya. mungkin boleh naik tapi dikasih himbauan lah. Iya, sama- dikasih arahan lah ya. dikasih gitu ya, arahan. kan. Jangan Atau mungkin dikasih kopi. Ya kan biar naruh gitu biar nggak bau juga, itu bantu juga loh kayak Iya, gitu. kopi ya. Kopi gitu. Buat taruhnya di ngelabui. mana bang? Kopi. Ya misalkan ini pembalut perempuan nih diplastikin. Nah itu taruhin kopi aja supaya nggak terlalu bau darahnya, bau amisnya nggak terlalu nyium banget. Ya secara nggak langsung menipu setan sih kalau gitu. Ngocek sedikit gitu ya kan. Oh ini mah kopi bukan gituan. Mungkin kalau iya sih, mungkin kalau misalkan udah dikasih himbauan gitu mungkin dia nggak bisa lebih hati-hati bisa lagi lebih aja hati-hati gitu. lagi. Oke, Bang Ari, thank you banget nih Bang. Sebelum mengakhiri video kali ini mungkin Bang Ari punya pesan-pesan Bang buat teman-teman semua Bang. Pesan-pesannya itu aja sih bang, ketika misalkan memang kejadian hal-hal yang udah aneh ngerasain di dalam gunung apa di hutan, ya jangan sungkan-sungkan lah ngomong atau minta bantuan sama teman di sekitar. Iya. Jangan malu-malu atau ngerasa kejadian gue takut, gue ngerepotin. Iya. Yang ada kalau misalkan begitu bakal ngerepotin semua. Benar. Kalau misalkan bilang ketika lu mengalami hal-hal yang aneh, bilang kan pasti kita semua udah antisipasi Ya, bisa ngejaga buat lah ya. buat apa yang kejadian yang hal yang kita nggak inginin gitu. Benar. Itu aja sih bang, Dan juga lu kan naik gunung nggak sendiri ya nggak kan? sendiri. Lu naik gunung tim. Iya, tim. Apa gunanya tim kalau enggak? Iya makanya kalau Ngebantu nggak satu sama ngomong lain satu gitu sama ya kan? lain kan Iya, percuma. bener juga. Apa gunanya tim? Benar. Oke, Itu aja sih bang. itu aja berarti ya. Udah, itu aja Dan pesan-pesan. juga melakukan pendakian dengan orang yang berpengalaman kali ya. Serta safety dalam melakukan pendakian. Dan jangan lupa bawa sampahmu kembali turun. Oke, mungkin itu aja nih dari gua Bang Mange. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.